Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku kecil adab-adab di dalam salat. Pada minggu yang lalu ini sudah sempat dibahas, muqaddimahnya sudah selesai, dan kita masuk ke dalam bahasan tentang adab-adabnya. Itu di belakang nanti akan dibagikan bukunya, tapi bukunya ini hanya sekedar dipinjamkan saja. Mohon setelah selesai kajian dikembalikan, karena ini adalah aset masjid. Silakan dibuka di halaman 16. Di antara adab-adab salat yang perlu kita perhatikan, yang pertama, hendaklah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat dengan penuh keinginan dan kecintaan, dengan penuh perhatian dan semangat, serta rindu untuk bermunajat kepada Allah. Dijadikan salat itu sebagai sesuatu yang memang kita suka. Jadikan sholat bukan sebagai beban. Jangan jadikan sholat sebagai sesuatu yang dirasakan berat. Karena toh sholat itu dalam satu hari satu malam gak sampai 1 jam. Paling-paling kita ke masjid paling banter mungkin 10 menit. Paling banter mungkin 10 menit, 15 menit. Dari kali 5 kali 10, 50, 1 jam lah. Sesuatu yang sebenarnya sangat ringan dibandingkan 23 jam yang kita gunakan untuk yang selain sholat. Kita tidur, makan, kerja 8 jam kita tahan untuk cari duniawi yang sifatnya fana, untuk cari harta yang nanti kalau kita meninggal toh semuanya ditinggalkan. Kita kuat 8 jam. Mengapa untuk yang 1 jam merasa berat? Cuma 1 jam, dan ini merupakan bekal untuk ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu pula, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkari nikmatku. Allah singgung ini di dalam Al-Quran agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur nanti Allah tambah nikmatnya. Bagaimana cara bentuk bersyukur? Salah satunya adalah mengerjakan sholat. Kita ini menghirup udara oksigen. Coba kalau kita sedang lagi sakit dan oksigennya disediakan rumah sakit, bayangkan berapa biaya yang keluar. 1 hari 24 jam kita menggunakan oksigennya rumah sakit, itu ada biayanya. Dan kita tiap hari gunakan oksigen secara gratis, tidak kita bayar kepada Allah. Kita mau makan apa yang kita mau ada. Kita kerja, gaji setiap bulan 4 juta, 5 juta, atau mungkin 2 juta. Kemudian apa yang kita mau makan di hari itu bisa dibeli. Tidakkah kita pantas untuk bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat itu? Coba kalau seandainya kita bangun subuh, tiba-tiba satu mata kita tidak bisa dibuka, dunia tersabilah gulita. Bagaimana kalau tiba-tiba 1 atau 2 di antara tangan atau kaki kita tidak bisa digerakkan? Rasanya dunia ini kayak neraka. Rupanya kita tadi subuh bangun, mata dua-duanya bisa dibuka, tangan, kaki dua-duanya bisa bergerak normal seperti sebagaimana biasa. Bukankah ini sesuatu yang pantas untuk disyukuri? Kalau jawabannya iya, maka kerjakanlah sholat, karena ini merupakan bentuk syukur kepada Allah. Yang kedua, di antara adab sholat yang kita perlu perhatikan, hendaklah berpenampilan yang baik sebelum masuk waktu sholat, dengan memilih pakaian yang bersih dan memakai minyak wangi serta bersiwak apabila kita punya. Ya. Kalau kita ke kantor, kita cari pakaian yang paling bagus. 2 hari kalau tidak dicuci rasanya malu dipakai lagi hari ketiganya. Kalau kita menghadiri kondangan, kalau pakai pakaian sembarangan, pakai kaos dianggap tidak pantas. Kalau kita pergi ke pemerintah atau datang ke ruangnya kepala kantor,
Kalau bajunya kaos dianggap nggak pantas, suruh keluar, ganti dulu bajunya. Mengapa kalau ke hadapan orang atau ke hadapan manusia, sesama makhluk, kita takut untuk menggunakan pakaian-pakaian yang nggak pantas? Sementara menghadap ke yang menciptakan kita kepada Al-Khaliq, kemudian kita merasa tidak resmikan. Menghadap Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang di rumah kita pakai kaos kutang. Saya pernah lihat sebagian orang sholat pakai kaos kutang. Ketika dia mengangkat tangannya, bulu ketiaknya kelihatan semua. Dalam keadaan sesuatu yang tidak pantas dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya baju yang baik, pakailah yang baik. Kalau ada minyak wangi, gunakan minyak wangi. Nah, kalau ada siwak, maka bersiwak. Kalau tidak ada, sikat gigi. Terutama apabila sebelum sholat kita baru saja makan. Khawatirkan di sela-sela gigi ada makanan yang ketika kita sholat justru tidak khusyuk gara-gara ada selip-selip daging, ayam, atau bau mulut yang tidak enak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali kau masuki masjid untuk sholat. Ini adalah berita dari Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 untuk kita senantiasa sebelum sholat pakai pakaian yang baik. Kalau kita pakai baju, kalau bisa jangan ada yang di belakangnya ada tulisan-tulisan yang bisa mengganggu soft yang di belakang. Misalnya di tulisan di belakang punggungnya itu ada gambar angka dan di atasnya ada nama pemain bola. Kemudian orang di sholat di belakang kita baca angkanya, pas kebetulan yang dia pikirkan bola. Misalnya Messi itu nomor berapa? 10. Oh Messi. Oh nanti malam apa? Oh anu lawan anu. Terpikirlah orang dengan sesuatu seperti itu, mengganggu orang yang di belakangnya. Berarti pakaian bola itu tidak pantas untuk dipakai di saat sholat. Kalau kita pakai sarung kan biasanya nanti di tengah belakang ada logonya. Misalnya gajah penyungkur, gajah tidur, ada gambar gajahnya. Orang kan kalau sholat dia natap ke bawah. Kadang-kadang yang dia lihat sarung kita ada gambar gajah lagi tidur, misalnya. Jadi terpikir, iya ada gajah duduk, nggak gajah tekan itu kursinya. Terpikir macam-macam, akhirnya mengganggulah kita orang-orang yang ada di belakang. Maka kalau pakai sarung, labelnya disembunyikan, jadikan jadi bagian atas, dilipat-lipat. Jangan jadi iklan berjalan. Toh antum tidak dibayar oleh sarungnya itu untuk mengiklankan logonya. Sengaja dia taruh logonya di bawah, supaya apa? Karena dia tahu orang-orang kalau sholat menghadapnya kemana? Ke bawah. Kalau lihat ke bawah, nanti jadi iklan. Memang sengaja jadi begitu. Padahal itu adalah bentuk mengganggu orang sholat. Jangan diikuti logonya sembunyikan. Nah. Yang ketiga, lakukanlah sesuatu yang memang mendesak, seperti makan sebelum sholat, agar selama sholat hati kita tidak disibukkan dengan yang selain Allah Azza wa Jalla. Misalnya kita memang lapar, kecuali untuk puasa. Kalau puasa kan tidak boleh makan. Kalau memang di saat-saat butuh makan, misalnya di luar dari bulan Ramadan, siang-siang kita butuh makan dan betul-betul lapar, maka makan dulu sebelum sholat. Tapi saya ingatkan, bukan jadi kebiasaan setiap hari orang azan kita pergi makan, orang iqamat masih juga makan, orang selesai sholat kita baru datang ke masjid sholat sendirian. Kalau ini dilakukan hari-hari, tidak pantas. Harusnya bagaimana? Sebelum datang waktu zuhur, keluar duluan. Maksudnya bukan korupsi waktu ya. Cari waktu, sudah bisa makan duluan, makan segera. Datang waktu zuhur, pergi ke masjid. Nanti selesai dari sholat, segera balik ke kantor. Jangan lagi aku pergi balik lagi ke tempat makan lagi. Padahal tidak makan. Kalau memang butuh makan, maka makan dulu. Kalau seandainya menahan buang angin, atau buang air kecil atau buang air besar, buang dulu. Jangan disimpan, karena nanti bisa mengganggu kekhusyuan manakala sholat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, la yaqumu ahadukum ila sholati wa huwa bihadrati ta'am, walau huwa yudafil akhbatan al-ghaid wal bawl. Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan sholat dan di hadapannya ada makanan. Kalau di hadapannya ada makanan, tentu mengganggu. Atau
sudah dihidangkan makanan dan memang lagi lapar, sudah dihidangkan makanan dan sedang lapar, maka makan dulu sebelum pergi sholat. Tapi sekali lagi diatur waktunya. Kalau bisa makan dulu sebelum datangnya azan, ya, azan zuhur maksudnya, di luar dari bulan Ramadan. Ya. Dan ini hanya untuk orang yang memang butuh makan. Kalau sudah kenyang, tidak boleh mengatakan, mumpung dihidangkan makanan, makan dulu. Padahal sudah kenyang. Kalau sudah kenyang berarti tidak butuh makan. Yang disuruh makan dulu sebelum sholat itu adalah orang yang betul-betul lapar. Tapi kalau sudah kenyang, maka tidak lagi dituntunkan untuk makan. Apalagi sudah dengar azan, kemudian sengaja cari makanan. Nah, sengaja dicari makanan supaya tidak usah ke masjid. Saya pernah melihat anak muda, anak SMA. Azan maghrib, dia panggil lelek bakso. Lek. Datang leknya, kemudian kita tegur. Dek, kenapa manggil lelek bakso? Itu kan sudah azan maghrib. Tidak apa-apa kak, ini kan kalau ada makanan kan tidak harus ke masjid. Oh, ini kamu nyari-nyari namanya. Cuma berkilah, cari kesempatan bagaimana supaya dia ke masjid. Makanya kamu panggil baksonya. Nah, kalau seandainya sudah kebelet buang air kecil atau buang air besar, maka dibuang dulu. Apabila memang sudah kebelet, buang dulu. Walaupun nanti terlambat sholat. Dikarenakan kalau sholat dalam keadaan menahan buang air kecil dan buang air besar, maka bisa mengganggu sholat. Yang keempat, ketika mendatangi sholat, berjalanlah dengan tenang dan jangan lari-lari. Jangan terburu-buru sehingga membuat nafas terkesengal-sengal atau membuat keributan yang mengganggu orang lain. Untuk apa sih kita lari-lari? Nah, ini ada pembahasan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah." Barang siapa yang rukuk bersama imam, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Barang siapa yang rukuk sama-sama imam lagi rukuk, dia terlambat masuk dan sempat rukuk sama-sama imamnya belum mengangkat kepalanya. Maka kata Rasulullah SAW, faqad adraka raka'ah. Maka dia mendapatkan satu rakaat. Artinya rakaat yang dia kerjakan ini sudah bisa dihitung satu rakaat. Dan ini pendapat yang lebih kuat dibandingkan dengan pendapatnya Imam Bukhari yang mengatakan belum bisa dihitung satu rakaat dikarenakan belum baca Al-Fatihah. Ada khilaf di antara para ulama. Ada di antara para ulama kita, bahkan ini mayoritas ulama kita dari zaman dahulu sampai yang sekarang, mayoritas mengatakan siapa yang sudah dapat rukuk sama imam satu rukuk, dia masuk dan imam rukuk, kemudian dua-duanya rukuk sama-sama, imamnya belum mengangkat kepalanya, maka dapat satu rakaat. Ada pendapat yang kedua, pendapat Imam Bukhari, dan ini pendapatnya Syekh Muqbil, di mana beliau mengatakan kalau belum baca Al-Fatihah, walaupun rukuk sama-sama imam, belum dianggap satu rakaat. Tapi yang benar adalah pendapat pertama, karena kata-kata Nabi terlalu jelas. Man adraka ruku'an faqad adraka raka'ah. Barang siapa dapat rukuknya imam sama-sama, maka dia dapat satu rakaat. Kesimpulannya, kalau sudah rukuk sama imam belum sempat mengangkat kepalanya, maka dihitung satu rakaat. Kemudian ada orang yang terlambat datang. Dia masih di bawah tangga sana. Melihat dari jauh, wih, orang-orang sedang rukuk. Supaya tidak terlambat dan supaya bisa menghitung satu rakaat, dia lari. Segera masuk ke dalam barisan supaya cepat dapat ruku, supaya nanti apa? Tidak dihitung satu rakaat. Maka ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Idza suwiba lis-shalati fala ta'tuha antum tas'un." Kalau sudah dikumandangkan iqamat untuk salat, jangan lari-lari. Fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Apa yang kalian dapati dari posisi imam tinggal ikuti, apa yang lewat maka tinggal disempurnakan. Poin yang keenam ini menunjukkan bahwa betul kalau kita dalam keadaan mendapati imam sama-sama ruku, maka kita dapat satu rakaat. Tetapi tidak bermakna supaya dapat satu rakaat kemudian kita lari-lari. Karena kalau lari-lari nanti nafasnya bisa tersengal-sengal, kecapean, tidak khusyuk. Kemudian bisa mengganggu orang. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.
ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah melihat dari jauh Nabi dan para sahabat dalam keadaan ruku. Supaya dapat 1 rakaat, dia pun lari-lari. Dan suara sendalnya kakinya juga kedengaran. Setelah selesai, dia pengen dapat rukunya imam, rukunya Nabi. Maka dia segera lari-lari. Supaya dapat lagi, maka sebelum sampai di barisan, dia sudah ruku duluan. Depan itu dia ruku, Allahu Akbar. Dalam keadaan ruku dia jalan, tikit, masuk ke dalam barisan. Supaya dapat 1 rakaat. Setelah selesai Nabi berbalik. Man sa'i? Siapa tadi yang lari-lari? Abu Bakar tunjuk tangan. Saya. Kenapa kau lari-lari? Ya, lu dapat supaya dapat 1 rakaat. Maka Rasulullah mengatakan, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat sholat, tapi jangan kau ulangi lagi. Apa yang dimaksud jangan diulangi ini? Jangan kau ulangi lagi ruku sebelum masuk tempat sholat. Jangan kau ulangi lagi, kau lari-lari dikarenakan mengganggu orang, dan itu tidak sesuai dengan sunnah. Nabi mengatakan, "Wa'tuha wa antum tas'un, wa la ta'tuha wa antum tas'un." Jangan kalian datangi sholat dalam keadaan lari-lari. Yang kelima, yang terakhir, memasuki sholat, hadapkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan anggota badan yang tenang, tawadhu, yaitu rendah hati, dan khusyuk di hadapan Allah. Bagaimana supaya khusyuk? Maka antum kalau punya handphone, kalau mau masuk sholat, segera matikan atau segera salinkan. Dan kalau ada pesan jangan lagi dibalas, jangan lagi dibaca. Orang sudah ikomat masih juga gadgetnya, HP-nya gini kan, dikata-ketik. Ya, ini bukan bentuk khusyuk. Kalau sudah mau masuk sholat, segera silentkan, matikan, sembunyikan. Pesan-pesan yang ada jangan lagi dibaca. Ya, segera silentkan, jangan sampai nanti ada bunyi-bunyi. Ya, apalagi kalau bunyinya nanti macam-macam yang bisa bikin orang tidak khusyuk. Ya, seperti ada bunyi sakitnya itu di sini, bunyi penengku ada 5 dan yang lain-lainnya. Dan ini pernah terjadi di kampus saya zaman dahulu, waktu kami sholat Jumat hampir batal orang, dikarenakan pas di waktunya tasyahud akhir ada suara HP bunyi dan suaranya lucu. Ya. Sudah selesai orang salam baru imamnya tertawa. Nah. Datanglah sholat itu dengan penuh rasa hina diri, ketundukan dan rasa takut akan kebesaran Allah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya tambahkan 1 lagi. Nomor 6. Ketika hendak sholat atau ketika di dalam sholat, jangan menolehkan muka. Jangan pula tertawa atau mempermainkan pakaian dengan tangan ketika sholat. Ketika sholat tidak boleh noleh-noleh kanan, kiri. Tidak boleh matanya ke atas, bawah, kanan, kiri. Apalagi memainkan yang lain, misalnya jam tangan. Ya, misalnya imamnya lama. Kok sholatnya lama betul ya rasanya. Sedikit-sedikit dia jam tangan, sedikit-sedikit dia jam tangan. Ya. Ini tidak khusyuk namanya. Dan jangan mempermainkan pakaian. Oleh karenanya Rasulullah SAW dimakruhkan manakala sedang sholat melipat-lipat pakaian. Sebagian orang ada yang kalau habis wudu, setelah dia wudu masuk ke masjid, belum dibetulkan dia sudah Allahu Akbar. Dalam keadaan ininya terlipat-lipat. Nanti kalau sudah Sami Allahu liman hamidah, mulai jatuh sedikit. Allahu Akbar, mulai jatuh sedikit. Akhirnya dia mau tidak mau dalam sholat ginikan lagi. Rasanya kayak tidak enak kalau tidak dikancing, mau tidak mau sampai sholat kancing lagi. Hendaknya yang seperti itu dikerjakan sebelum sholat untuk menjaga kekhusyukan kita di dalam sholat kita. Jangan dikerjakan itu sambil sholat. Rasulullah SAW mengatakan, aku dilarang untuk sholat dalam keadaan 1. Melipat-lipat pakaian. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan, dan aku dilarang untuk melipat-lipat pakaian. Oleh karenanya bapak-bapak kalau sholat dimakruhkan
Rasulullah SAW mengatakan, aku dilarang. Rasulullah saja dilarang, apalagi kita. Yaitu sholat dalam keadaan pakaian itu digulung-gulung. Misalnya digulung-gulung sampai tangan. Ini dilarang, dimakruhkan. Dan aku dilarang untuk menyibak rambut, kata Rasulullah. Aku dilarang untuk menyibak rambut, maka sebenarnya adalah salah manakala sebagian orang lagi sujud, waktu mau sujud rambutnya diginikan dulu, baru disujud. Ya. Sebagian orang kan begitu, kalau sujud diginikan dulu. Nah, yang seperti ini sebenarnya dilarang, dimakruhkan. Rasulullah SAW mengatakan, aku dilarang untuk menggulung pakaian dan aku dilarang untuk menyibak rambut. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang yang berpaling dalam sholatnya, yaitu menoleh-noleh atau melirik-lirik. Maka beliau mengatakan, innama huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitan minas sholatil abd. Sesungguhnya noleh-noleh atau melirik-lirik. Lirik-lirik itu, perhatikan jemaah, kita kalau sholat disunnahkan yang ditatap tempat sujud, matanya ke arah tempat sujud. Ketika berdiri, ketika ruku, itu disuruh untuk melihat tempat sujud. Maka kalau kita angkat ke yang lain, ke atas lagi, kanan kiri, atau melihat jam atau yang lainnya, maka ini adalah, kata Rasulullah, ini merupakan curiannya syaitan, yang dicuri oleh syaitan dari sholat seorang hamba. Nah, kesimpulannya untuk pada hari ini, satu, jadi jangan jadikan sholat itu sebagai beban, kerjakan itu sebagai bentuk syukur. Karena kalau kita tidak sholat, itu tidaklah mengurangi derajat Allah, justru mengurangi derajat kita. Kalau kita sholat, itu tidaklah mengangkat derajat Allah, karena Allah sudah maha tinggi, dan itu justru mengangkat derajat kita. Kalau kita bebas bernafas, bebas makan dan minum, memiliki anggota tubuh yang lengkap, bisa digunakan semua, maka bersyukurlah kepada Allah dengan cara mengerjakan sholat. Kalau kita hendak sholat, maka pakailah pakaian yang baik. Jangan mengalahkan pakaian kita kepada manusia. Jangan sampai kepada manusia kita menghadap dengan pakaian yang bagus, tetapi di hadapan Allah kita memakai pakaian yang kurang baik. Kalau kita punya minyak wangi, pakai minyak wangi. Siapa tahu badan kita tidak bisa cium aroma badan kita sendiri, tapi orang lain di sebelah bisa cium baunya. Maka hendaklah pakai minyak wangi. Sikat gigi atau bersiwak apabila kita hendak sholat. Jemaah, jangan merokok sebelum sholat. Rokok itu betul-betul mengganggu bagi orang-orang yang tidak merokok. Bagi Anda tidak masalah. Bagi orang yang tidak merokok itu sesuatu yang menyakitkan. Kata Rasulullah SAW, innal malaikata tata'adza kama yata'adzan nas. Sesungguhnya malaikat itu merasa tidak suka atau merasa tersakiti dengan bau-bauan yang manusia juga merasa tersakiti dengannya. Salah satunya bau mulut. Dan bau mulut yang saat ini banyak dicium dari orang-orang yang sedang sholat apa? Bau rokok. Dan ini merupakan bau yang sangat mengganggu. Jangan angkuh untuk merokok sebelum sholat. Yang ketiga, lakukanlah sesuatu yang memang mendesak sebelum sholat, seperti makan atau buang air. Apabila memang dibutuhkan makan, maka makan. Kalau datang pergi ke masjid, jangan lari-lari, datanglah dengan tenang. Atur nafas, jangan sampai tersengal-sengal agar kita sholat bisa dengan khusyuk. Kemudian masuklah kepada sholat itu dengan cara yang merendahkan hati, dengan bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan toleh-toleh, jaga pandangan ke tempat sujud, jangan permainkan baju, dan jangan pula mempermainkan hal-hal yang lain seperti lengan baju dan lain sebagainya. Termasuk juga menyibak rambut. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, ini bukunya asetnya masjid. Saya dipesankan untuk tolong menyampaikan, jangan dibawa pulang bukunya. Nah, nanti kalau sudah buku ini habis, kalau nanti bukunya sudah habis, kata takmirnya yang belikan buku ini, nanti kalau sudah habis baru boleh diambil, baru boleh diminta. Wallahu alam, katanya kalau bisa ada infaknya, masukin saja di infaknya masjid.